Zaki, ayo kita bentuk anak kita menjadi karakter anak yang soleh. Masukin madrasah, masukin pesantren. Kenapa bocah sekolah pada banyak tawuran bang? Karena agamanya kosong. Pelajaran agamanya dangkal, imannya kosong. Makanya wajar mereka pada tawuran. Tapi madrasah, pesantren, nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk. Nggak ada. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, ibu. Nggak mungkin jadi kebo. Masukin madrasah, pesantren, agar dibina imannya, mentalnya, akidahnya. Pesantren diajarkan dewasa, diajarkan mandiri, imannya mantap, akidahnya mantap, diajarkan di situ. Makanya sekarang bang, kurikulum pendidikan kita di Indonesia berorientasi pada pengisian otak doang. Otaknya diisi anak kita biar pinter, ngerti komputer, internet, fisika, matematika, pinter otak anak kita. Tapi imannya kosong, akidahnya dangkal. Maka banyak sekarang muncul orang pinter cuman kagak bener. Itu yang pada korupsi kan orang pinter semua, titelnya tinggi bener. Kenapa korupsi? Karena agamanya dangkal. Coba anak kita lulusan pesantren jadi pejabat, wow, dari assalamualaikumnya aja udah jelas, fase assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejabat. Coba yang agak ngaji itu pejabat, assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, ya ketahuan kagak ngaji. Bener, kalau dia ngaji ilmu agama enak, sambutan juga mantep, bahasa Arabnya keren. Sekarang lagi dibully mulu. Tuh panis, dapat ini bully, najong banget, sirik banget, itu iri dia. Buat 2024 besok kok. Ya, makanya saya besok 2024 pilih panis jadi presiden. Saya, empong ngikutin saya udah. Bener bu? Iya, najong, nah tinggal nyari wakil yang dah kira-kira siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marhali SPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hadis, Al-Mukarram Ustadz Haji Amil Nurjaya, Al-Mukarram Ustadz Haji Amil Muhammad Siddiq, Al-Mukarram Ustadz Haji Hasan Basri, Al-Mukarram Ustadz Haji Kamiluddin SAG, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Qadir SQ, dan segenap guru-guru yang lainnya. Di antaranya guru kita Ketua Majelis Ta'lim Nurul Mustaqim Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Karsika Anton, dan guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, Al-Mukarram Akhina Ustadz Ki Haji Zaki Arifin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua, terkhusus keluarga besar almarhum dan almarhumah
Baba Siun dan Nya Matoni, yaitu ada Baba Haji Dini, Baba Haji Kamang, Ma Hajayana, Baba Haji Mumu, dan para guru-guru yang lainnya. Ada guru kita nih, lupa kesebut, Al Mukarrom, guru kita Ustaz Dr. Haji Kastori selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, dan para guru-guru yang lain. Ada Bapak RT, lupa, maafin Pak RT. Ini ada Bapak RT Haji Sulaiman, Bapak RW kita Bapak RW Haji Muhayyar SPD, para atur pemerintah Babinsa dan Binamas, udah semuanya. Yang gak kesebut mohon maaf karena emang segini doang. Banyak banget ini, itu udah bererot. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, para ibu, bapak, hadirin, rekan-rekan remaja, masyarakat kampung apa sih ini? Sudimara Pinang. Itu baca diri dah alamat lengkap. Para ibu, bapak, hadirin jamaah majelis haul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun cuaca gerimis ngerecek aja, kita bisa hadir dalam acara haul kesekian kalinya. Orang tua kami almarhum Baba Siun dan almarhumnya Matoni yang udah lama meninggal, beliau sekitar tahun 87 tadi kata beliau, lama banget udah. Haul keberapa sampai bingung nih anaknya. Mudah-mudahan saya yakin iringan doa kita semua, beliau almarhum dan almarhumah Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Guru Kiai Haji Zaki Arifin udah banyak memberikan nasihat buat kita, dan saya makmuman sama beliau, nambahin aja karena waktu udah jam 1 kurang 2 jam. Yang enak kita baca doa langsung makan, setuju? Ketahuan dia udah lapar. Bicara haul, saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa'a. Apa kata beliau? Orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tidak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Baba Siun dan Emak Toni udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita begitu banyak. Cerita-cerita anak, cucu, mantu, keluarga pasti tahu cerita kehidupan beliau semasa di dunia. Maka ini malam cerita-cerita kebaikannya kita ingat-ingat, kita sebutin cerita-cerita kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita jelekin orang yang udah mati, kita omongin kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya itu? Fir'aun. Kelakuannya luar biasa, ngaku jadi Tuhan, kejelekannya kita omongin mulu tuh kejelekannya Fir'aun, sampai tertulis di Quran. Kejelekan Fir'aun begini-begini. Supaya apa? Supaya jadi contoh buat kita, jangan kayak Fir'aun. Jangankan kelakuannya po, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun. Karena kejelekan-kejelekan yang dibuat semasa hidupnya,
orang kafir buat contoh buat kita agar supaya kita jangan begitu. Maka ketika orang mukmin, dia beriman, dia muslim, meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekannya. Bahkan Allah menyuruh kita, Rasulullah pun memberikan isyarat, udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang hadir malam ini lagi bikin cerita. Buat siapa? Buat anak cucu kita nanti setelah kita pindah ke alam barzah. Ini semuanya kita bakalan nyusul seperti almarhum Baba Siun. Nih kita lagi ngantri. Puluhan tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah. Siapa tahu kita besok yang dipanggil. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kita lagi ngerantau. Di dunia ini ngerantau. Orang ngerantau wajib ingat pulang. Semua kita ngerantau. Makanya orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Ustadz kasar banget ngomongnya mati. Emang binatang? Manusia mau Ustaz meninggal kek biar sopan. Mati itu boleh ngomong orang mati. No si Fulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Boleh ngomong mati karena mati bahasa Arab. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Bener po? Makanya orang mati disebut telah pulang. Nah, ngomongin pulang sebenarnya enak. Orang pulang. Satu contoh mana? Dulu kita masih kecil bang, sekolah nih kita SD. Zaman SD ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita. Lompat dari atas meja manggul kempek. Bocah sekarang agak paham bang kempek. Tas. Norak lu nggak gaul. Girang. Kenapa girang? Karena boleh pulang. Sebenarnya pulang enak. Setiap lebaran orang pada pulang kampung. Namanya mudik. Enak nggak? Lo enak pulang kampung, pengen ketemu saudara di kampung. Lebaran suasananya enak di kampung. Terbayang masa-masa kecil kita. Ya Allah pulang kampung. Kemarin 2 tahun nggak boleh kita mudik. Dilarang mudik bang. Kalau pulang kampung boleh. Kata dia. Mudik kagak boleh. Pulang kampung boleh. Kata dia. Kata dia ono. Kata dia. Kata dia. Kalau kata saya mah sama. Orang pulang kampung girang ketemu saudara. Enggak boleh. Makanya Ramadan tahun kemarin Ramadan istimewa. Pintu sorga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Enggak boleh pulang. Wah, dilarang pulang, nyeplos juga bang. Ya boleh naik motor Mio. Mio kan joknya pendek. Sambung pakai papan, walah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ngapa? Karena pengen pulang, bener bang? Enak pulang. Pulang haji enak gak? Lah enak. 40 hari lebih kita di Mekah dan Madinah. Maka udah bikin tawaf wada, udah kebayang tuh abis tawaf wada. Apa yang kebayang? Genteng rumah kita. Ya Allah, kita pulang nih. Boleh pulang, girang. Pulang haji, disambut di bandara sama keluarga, dijemput mobilnya banyak, diarak kita, direndeng pakai baju putih. Wah, ilah. Sampai di rumah digelarin ambal, pakaiin kasur kayak nganten baru. Duduk di depan rumah pakai kasur, cerita Mekah, Madinah. Wah, gue di sana begini-begini. Cerita dari pagi sampai sore. Sampai kagak sembayang. Lupa sembayang dia ceritain aja. Girang nggak? Girang. Orang pulang haji dapat titel hak di depannya. Bener? Setelah kita acara malam ini di rumah keluarga besar Baba Siun.
Nih kita semua yang hadir malam ini acara, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bau besek. Ngomongin pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Sudimara Pinang, kita bakal pindah kemana? Ke Rahmatullah. Enak nggak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Nih lempengan pulang kemari ngomong enak rada berat bang. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum. Maka ini kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Untuk apa? Kita tinggalin cerita yang baik buat anak, cucu, mantu dan keluarga. Maka ada istilah gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para pendiri-pendiri luar biasa pondok pesantren kita, beliau berjuang luar biasa sampai sekarang. Ulama-ulama kita, orang yang sudah meninggal dunia diziarahi, didatengin makamnya, nyari apa? Nyari berkah, bertawasul, karena merasa karena mereka itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, meninggalkan kebaikan, cerita buat orang banyak. Luar biasa. Makanya kita bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan cerita yang jelek mulu. Kebaca ceritanya itu mulu. Kayak sinetron Indosiar. Ceritanya kebaca semua. Siang, malam, sore, subuh ada tuh film. Padahal sudah kebaca banget bang ceritanya. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia. 2 bulan kemudian naik karirnya, wih jadi direktur, ada cewek yang deketin dia, deket, dia pacaran, demen, akhirnya dia nikah, kawin, kagak taunya ceweknya diporotin sama ceweknya, duitnya habis bu, diambilin, diporotin, akhirnya jatuh miskin. Gelandangan, jadi gembel, pulang ke bini yang tua diusir, akhirnya di jalanan malah hujan-hujan, tengah malam geledek gede juger, angin kenceng, ada mobil lewat ditabrak juger, jatuh, bawa ke rumah sakit, dah baru soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya Rosa, judulnya Hati yang Tersakiti. Rosa mantan suaminya yang main band padi, yang bagian megang drum. Namanya siapa itu dia ya, lupa. Yoyo, iya. Guru Zaki yang hafal, bukan saya. Ya Allah. Bikin cerita yang bagus-bagus. Maka ini malam almarhum dan almarhumah girang. Makanya haul itu manfaatnya begitu banyak. Sebab kenapa banyak sekarang orang ingin menghancurkan budaya kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nih orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu, bapak, apa sih tradisi kita? Mauludan, rajaban, zikiran, istighosah, bener? Ziarah kubur, tahlilan, ini semua tradisi kebiasaan kita. Sekarang udah banyak kaum-kaum Wahabi yang ingin mengkikis tradisi kita. Makanya disebut Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Apa itu tahlilan? Nggak ada istilah tahlilan. Zaman Nabi, zaman sahabat mati-mati aja udah PA. Dalamnya tahlil ya tahlil kan baca zikir. Tahlil apa sih tahlil? Tahlil itu ucapannya, namanya Pak, bacaannya la ilaha il. Itu apa? Cucunya ini ya. Duduk bang. Siapa namanya dia itu? Hah? Pero. Ya si Pero.
Obot buat lo. Nih. Duduk Pero. Nih. Banyak orang yang ingin mengkikis semua ajaran-ajaran kita. Ngomongnya dikit-dikit kan bid'ah mulu, po. Mulu bid'ah tuh, nggak di zaman Nabi. Tahlil bid'ah, yasinan bid'ah. Sampai beduk di masjid dikatain bid'ah. Saya kesian banget sama beduk. Beduk gak salah apa-apa dikatain bid'ah. Sesuatu yang gak ada di zaman Nabi sekarang ada, berarti bid'ah, Pak Ustadz. Wow. Berarti zaman Nabi gak ada, sekarang ada. Banyak dong, muka lu aja bid'ah, saya kata gitu aja. Emang zaman Nabi muka lu ada, saya kata gitu. PA bang. Ya kalau semuanya gak ada zaman Nabi sekarang ada. Bahkan saya bilang sama dia, kalau gak ada bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Kok begitulah? Iya jelas. Dulu di zaman Rasulullah azan Jumat cuma sekali. Sekali azan Jumat. 2 kali pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa azan 2 kali Sayyidina Utsman? Karena Islam udah maju. Orang udah banyak pengusaha jadi dagang, semua sibuk, ekonomi maju di situ. Makanya azan pertama sholat Jumat itu bukan azan Jumat, itu azan peringatan. Allahu Akbar, peringatan azan pertama. Nggak pakai azan begitu juga, ngomong aja di peker. Bapak-bapak, saudara-saudara, Jumat. Boleh. Boleh. Nah, azan yang kedua baru azan Jumat. Makanya azan yang kedua nggak usah panjang-panjang azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bang? Bapak, no. Nyiapin amplop katanya. Tenang aja bang, urusan bapak lu itu mah. Enggak, udah dipeleket ya pak ya. Nggak mungkin dikeset lagi. Kalau dikeset lagi ada bekasnya. Nah, saya curiga lah, jangan-jangan dikurangin. Canda mbak ya. Bapak namanya siapa sih? Lupa, Bapak Dini ya? Iya, Bapak Dini ya. Bapak Dini. Panjangannya dini hari. Ya Allah. Makanya azan kedua azan Jumat. Enggak, azan kedua nggak usah panjang-panjang bang. Kenapa? Karena jamaah udah kumpul semua di masjid. Kalau azan pertama panjang, azan kedua panjang lagi. Habis waktu khutbah. Ini terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah pengikut sunnah Nabi, wal jamaah pengikut sunnah para sahabat Nabi. Begitu musinya. Kalau semua dibilang bid'ah, udah lu jangan naik motor. Nah, ada zaman Nabi motor. Jual tuh motor, ganti monta. Udah kemana-mana pun naik onta aja lu. Ayo kita ke mall naik onta, naik mall naik onta. Pergi haji jangan naik kapal, jangan pesawat, udah naik onta, nguyur di laut. Habis digaras ikan hiu dah lu. Makanya kita saklek aja sama dia bang. Kita nggak usil sama dia. Lu nggak doyan tahlil silakan, nggak usah tahlil. Cuman jangan ngata-ngatain orang yang udah tahlilan dong. Bener? Lu nggak pakai maulud silakan gak bikin maulid, silakan rombongan lu nggak baca maulid. Cuman jangan ngacak-ngacak orang yang udah doyan baca maulid. Kan aman, enak jadinya. Iya, ini kadang orang aneh dikata-katain mulu. Jidatnya pada hitam. Sok buat belagu. Emaknya Nabi itu masuk neraka katanya. Bapaknya Nabi masuk neraka, belum Islam katanya. PA. Enak udah tuh kalau di YouTube kita lihat, suwe banget. Makanya saya banyak banget bang dibulimu di YouTube. Biarin gue dibully, antepin dikatain gue apa-apa. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong, saya kata gitu. Tile diomongin, emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, antepin aja. Saya mah punya prinsip, hidup laksana sungai. Ada aja tai yang lewat, saya kata gitu. Wah. Makanya yang bully-bully saya itu, yang ngata-ngatain saya anggap aja tai dia mah. Bener bang? Iya lah, kalau kita dengerin omongan orang agak habis-habisnya. Kuping kita cuma 2, mulut orang banyak banget. Capek mulut ya, teladenin mulut kita, kuping kita capek. Antepin aja, takep aja kuping kita najong dah. Masya Allah. Kita pengen adem-adem aja, jangan diacak-acak dong, bener. Sesuai keyakinannya. Ini termasuk bikin haul. Haul manfaatnya apa? Pertama, bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Ini almarhum Bapak Haji Siun girang.
Emak Tony segirang dapat kiriman doa dari anak, cucu, mantu, keluarga, dan kita yang diundang malam ini. Kenapa? Karena beliau butuh doa. Makanya almarhum wal marhumah, orang-orang tua kita, almarhumin wal marhumat, emak bapak kita, saudara kita, keluarga yang udah meninggal dunia itu pada datang ruhnya, arwahnya nyampe. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, datang ke rumah kita masing-masing. Ngelihat anaknya tuh malam Jumat, doain kagak, baca Yasin kagak, bikin tahlil kagak. Kalau didoain girang, senyum arwah orang-orang tua kita. Girang, kuburannya adem kayak adek AC-nya, kayak ada yang ngepasin kayak diangi-angi. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran kita nggak ngirimin doa, bang, nangis mereka. Makanya orang mati seperti orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut dikasih apaan aja nggak bakal mau, lagi lelep. Dikirimin duit 2 karung kagak bakal mau, lagi kelelep. Dikirimin duit motor apa nggak mau, yang dia mau apa? Ban mobil yang dari kompak. Girang, buat apa? Buat pelampung. Sama orang meninggal dunia, yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya. Makanya girang dapat kiriman doa. Siapa bilang mereka mati? Kata siapa? Mbaba Siun mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan lagi. Ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Maka tahapan alam yang dilalui beliau sudah menjadi tahapan yang keempat. Alam arwah, alam arham, alam kandungan emak, alam dunia, dan alam barzah. Makanya di alam arham hidup kita di alam kandungan. Pernah kan ketinggal di situ bang kita semua? Dua pernah lah, di perut. Ada yang beranak dari telak. Ada, enggak ada yang dari got keluar cos, enggak ada. Semua kita tinggal di perut emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di situ 7 bulan. 7 bulan bang, keluar 7 bulan, baru keluar. Itu 7 bulan buntingan udah tua. Naik 8 bulan, balik muda. Naik 9 bulan, tua lagi. Makanya lahir 7 bulan, tua tuh bocah keluar. Mana ada kecil kayak botol. 4 bulan 10 hari hidup, udah hidup di perut. Ditiupin ruhnya oleh Allah, ditulis itu rizki, jodoh, ajalnya ditentukan oleh Allah. Maka 4 bulan 10 hari anak kita bu lagi di kandungan, empok yang ngerasain. Ada yang nendang-nendang, bener kan? Ada yang nyundul-nyundul. Mana tendang anak kenceng, kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7, pindah ke Juventus, pindah lagi sekarang ke MU. Tendangannya bengkok pisang. Wow. Kalau tendangan bebas, tendang cakep, bengkok, masuk gol. Tuh, mana yang nyundul-nyundul? Ada yang nyundul-nyundul. Mana sundulannya kencang tuh bocah dalam perut, kayak sundulan Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona, bang, yang nomor punggung 5. Main belakang dia, rambutnya gondrong, mukanya kayak Beri Prima. Tuh, kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Pedro, langsung disundul, gol, cakep, palanya kagak peang. Hidup kita nggak kekal, kita di alam arham, di alam kandungan, pindah ke alam dunia. Dari mulai bayi sampai ke anak-anak, timbul, muncul remaja, sampai akil balik. Nah saat akil balik sudah mukalaf, kewajiban kita ditentukan oleh orang tua dan guru. Allah memberikan isyarat buat kita untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal menjemput kita. Nih girang almarhum dapat kiriman doa. Orang mati siapa yang bilang? Kata yang hidup, yang lagi ngalamin pindah. Baba Siun pindah nih, udah ada di alam barzah. Amal kebaikan-kebaikannya, maka kuburnya bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman surga. Jangan sampai kuburan kita nanti menjadi apa? Menjadi hufratan min hufarin nar. Jangan sampai jadi jurang api neraka. Na'udzubillah min.
Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, semasa hidupnya dikasih nikmat panjang umur, dia taqarrub ibadah kepada Allah, dia manfaatin umur yang dikasih di dunia. Orang yang begitu masuk ke dalam kubur, munkar nakir nggak serem bang, nanyanya, mukanya juga adem dilihatnya, nyamperin masuk kubur, ngajak kongkok munkar nakir. Lu nyampe gitu, kata nakir, Kar lu coba Kar, colek. Lu tanya, dia mau CS-nya, karkir nggak ngapa-ngapa. Iya Kar, gue tanya dah, lu nyampe Ji, alhamdulillah, sehat. Iya, ngopi ya, ngopi tuh. Tawarin kopi, diajak kongko. Bagaimana Sudi marah, masih PPKM? Udah nggak ada, sekarang PPKM dibatalin. Gara-gara Natal tahun baru, giliran Idul Fitri Idul Adha dipanjangin, giliran Natal. Kagak jadi batal. Panjangin kemarin 7 hari, panjangin deh 14 hari, panjangin deh 21 hari, panjangin lagi 40 hari, panjangin lagi 100 hari. Haul dah PPKM. Level 2, 3, udah level 2 aja pedes. Tuh kalau ayam geprek level 2 pedes banget. Ditanya kita, Ji, gue mau nanya melu, Marobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, orang suka berbuat amal soleh, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lalu gapa amat Ji, lancar lu ini romannya. Ya dah gua akan nanya lagi tuh. Merat munkar nakir bang, ngerti merat? Mantok. Pergi. Datang perempuan, datang bang, tinggi putih perempuan, cakep banget, luar biasa. Tangannya bengkok batang waru. Butisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia uang atuh dah. Lehernya leher soang, bisa nyium muter cius. Bidadari, cakep lah. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima di belah 4. Oh, delima di belah 2 kegedean bang. Kalau gedean doer ya. Masa bidadari doer? Bingung kita ngeliat orang cakep di kuburan. Man anta lam aro fid dunya ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah ngeliat orang secakep anda di dunia. Orang itu pun menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang gak ibadah, gak pernah berbuat amal soleh bang, dikasih nikmat panjang umur, ngaji gak pernah ngaji, rumah deket masjid gak pernah nyabak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur, munkar nakir nungguin di pintu kubur. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu. Nyampe juga lu di sini ya. Gimana Kir ini urusan? Bagi tugas Kir, lu tanya duluan. Okrai kalau begitu. Munkar nanya, Maro buka, kagak nyaut bang, diem aja. Gimana Kar? Apa Kir? Itu orang nyaut kagak. Budeg kali dia. Nanya lagi gantian, lu Kir, gantian. Maro buka, kagak nyaut juga. Waduh, nggak pernah ibadah nih orang. Bagaimana Kir urusan? Lu bagi tugas sama gua. Ambil pentungan. Oke, gua OTW. Berangkat nakir ngambil pentungan. Bu, pentungan malaikat bu, pak. Andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia, kagak bakal keangkat. Saking beratnya tuh pentungan. Ditanya malaikat, Maro buka, kagak nyaut. Hajar Kir, sikat, gede jogwer. Langsung sedih-sedihnya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental nih, tulang mental. Kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa bentar ke Sudi Marak, balikin. Saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu, suruh ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin ustad, lu kata-katain ustad, lu gosipin ustad, lu penjarain Habib, lu penjarainnya. Ini dia
Yang kemarin korupsi bansos ini kir dia. Lah dikenalin nama Munkar Nakir. Emang lo kenal ini 17M Jembat. Duit apa bansos? Ini dia lagi nih yang takut nih sama baleho. Ada? Wah iya. Wah ini masang baleho aja turun-turun. Iya, wah gede kir, gede. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya kagak mau nurunin baleho. Takut digedik di sono. Naudzubillah min. Gak pernah ibadah nahu. Makanya girang nih Bapak Haji Siun. Alhamdulillah dapat kiriman doa. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikin haul. Anak cucu mantu keluarga hari ini kompak, jauh-jauh hari udah rapat mau bikin haul orang tua. Dipimpin sama Bobo Dini. Nah yuk, Del gua, yuk toh, nih bocah kumpul. Suara kita ini mau bikin haul, udah lama nggak bikin haul-haul. Lu kan pada dagang semua di pasar. Ayo, nih patungan, ayo. Ayo, siapa yang nenggak duluan, ayo. Kata anak yang pertama, biarin gua nyiapin semua nih makanannya. Tenda siapa tenda? Bagian tenda meson, udah biarin Bang Haji saya. Oh gitu. Anak yang kedua, anak yang ketiga ngomong udah urusan ceramah gua. Emang ngundang siapa kita ini? Udah tile aja. Berapa kira-kira dia paling 15? Orang lagi musyawarah ini cuma pok lu iri banget kan lagi musyawarah. Lagi musyawarah keluarga lagi iri aja lu pok. 15 emang dia 15 lu gampang dia mah udah coba tawar bisa aja. Orang lagi musyawarah udah mentok-mentok jeban biarin. Ya udah urusan gue itu Bang Haji gua. Cucunya pada ngomong semua saya bagaimana kong ini ya kerja kagak PPKM pada PHK semua pengangguran biarin dah saya mah bagian gelarin ambal aja dah tuh yang gelarin ambal dapat pahala tetap alhamdulillah. Jangan kecil hati Bang ngurusin orang tua. Saya Baba Dini satu keluarga ada 13 semuanya cewek po. Saya doang lanang dewek laki sendiri. Makanya sedih ngenes kalau kita ceritain orang-orang tua dulu perjuangannya buat kita. Di sini kilas balik buat kita bagaimana perjuangan orang tua kita. Orang tua masa hidupnya kayak apa? Dikit-dikit mikirin buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener Bu? Dikit-dikit buat anak, beliin tanah buat anak, beliin rumah buat anak, ya nggak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Ayo kita yang ada di sini, apa pernah kita ngirimin seminggu sekali beras sekarung buat orang tua? Kagak. Kalau kata saya kagak. Bener Bang? Iya, lihat orang tua kita, masya Allah zaman susah. Emangnya orang tua dulu kan leser. Setahun atu anak beranak, setahun atu kayak kucing, gak mau beranaknya. Tuh, emak kita saking buat suburnya tuh emak kita, masya Allah. Bapak pulang dari sawah Bang, kolornya basah digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting lagi tuh emak. Saking suburnya, enggak cayaan po. Anak banyak bu, ilaha illallah Bang. Mandi berlima, satu anduk satu anduk berlima mandi digebegin atu-atu. Ilaha illallah. Makan nasi cuma sepiring. Anak ke-13. Emak kita kreatif, dia cari inisiatif apa nih kira-kira yang bisa babar semua kebahagiaan. Dia cari mengkudu. Daun mengkudu dia irisin 3 bakul. Nasi sepiring ketumpuk sama mengkudu. Lu makan berebut, cetong banget kita Bu. Wah, hidup sampai sekarang. Tuh orang tua dulu ada aja kreatifnya. Boro-boro makan daging ngarepin ya, kalau nggak ada yang mati nggak ada yang makan daging dah kok. Nggak pernah diajak ke restoran kita, agak emang zaman susah. Makanya ada yang meninggal tahlilan girang batu dan nyak. Lu pergi sana ngikut babalun. Ntar pulang dapat besek kan 2. Dapat besek atuh Bang, dagingnya sekepal kok, anak banyak. Emak yang megang tuh daging. Biarin, awas, jangan berebut. Biarin gue yang bagiin emak yang bagiin emak nih dikopetin dikit-dikit ayo. Oke, dikit-dikit dikopetin dia. Jadi nggak berasa daging, po, berasa kecap doang. Ya Allah, sampai segitunya orang tua dulu. Nggak pernah 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya yang bontot apa kayak ngomong, Mbak emang nggak ada yang mati apa Mbak?
Babang ngambil sorban dari depan rumah, ntar reneng sore-sorean begitu. Pas sore habis maghrib ada yang mati. Alhamdulillah berkah banget. Ada orang lagi dandanin masih ketiban beduk mati. Ya Allah. Segitunya. Orang tua perjuangannya kayak apa buat kita? Bener bang? Makanya ada bocah kampung saya, bapaknya mati. Tahlil 7 malam, pas malam ke-6 dia ngeluh aja sama saya. Ya Allah Ustaz, pala puyeng banget ini, gadang mulu tiap malam. Gadangin aki-aki tahlilan ini. Mana duit belum punya, besok malam 7 hari ini. Lagian aki-aki pakai mati lagi. Lagi ngoceh aja, ngocehin diri. Saya ngomong, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama emak bapak lu? Udah nyeksa dari masih kecil. Tibang masalah tahlilan, bilang gitu bang, nggak ada ruginya. Makanya lihat emak kita, masya Allah perjuangannya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak, bapaknya mah kagak bangun apa. Dengar bocah nangis, apa nangis bocah? Gue injak bapak. Emang lagi capek dia. Dengar bocah nangis, kurang telaten. Emak yang bangun. Punya anak kecil luar biasa bang. Lagi enak-enak makan, emak nangis anaknya, dia tinggal makanannya, bener bu? Dia lihat anaknya, anak kok cebokin dulu rapi, habis dicebokin, dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi udah, langsung aja dicampur pakai sambal kuning. Punya anak kecil, masya Allah. Orang tua laki apalagi bang, masya Allah ngerasain. Pengennya orang tua pernah ngomong, ntar lu bakal ngerasain bagaimana jadi orang tua. Sekarang kerasa kita, bapak kita pala jadi kaki-kaki jadi pala, bener? Berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Yang penting pulang bawa duit buat anak, buat bini, bener? Tuh emak perjuangan bapak kita luar biasa. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya, bener? Ada capeknya tengah malam punya anak kecil masih melek aja tuh bocah. Emaknya udah capek ngantuk batu ya Allah, baba lu mana tahu baba lu. Ini bocah bagaimana kayak caranya biar tidur. Kalau banyak orang laki buruan apa ini aku takut-takutin kayak bocah biar tidur. Bapak nyari akal keluar rumah tuh, bapak ngempet pojokan jendela sambil nongkrong bapak kita. Emaknya ngomong, tidur neng tidur, ada anjing tuh di samping. Lah, akhirnya tuh bocah ketakutan tidur pok. Padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua laki tuh. Hanya orang tua laki makalah banyak. Dan macam-macam kita sama orang tua. Bener bu? Malam takbiran kita datengin. Lebaran pertama itu loh, ya Allah bang, masya Allah, momen yang tepat kita minta ampun, minta maaf sama orang tua. Lebaran, malam takbiran perhatiin, bini kita suruh neng, nganterin makanan lah buat orang tua. No, mau bapaknya nganterin dah, sono. Mau bikin apa lo lebaran? Ini ada tupat tuang bang sama opor. Ya udah lo anterin sono, anterin. Assalamualaikum, nya, assalamualaikum mbak, nya, ya nenek tidur kali malam takbiran ya. Ya, assalamualaikum, salam lo nyampe neng. Ya, nya lebaran gak bikin apa-apa ini. Mentupat tuang mau opor ayam. Apa kata emak kita? Lah emang lu punya ayam nih? Alhamdulillah mas, saya nggak tahu. Oh laki saya itu ayam siapa tahu aja potong. Tuh, emak tuh masih mikirin sekarang apa yang dikata emak kita. Lalu pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin. Bener bu? Masih mikirin cucu kita, cucunya anak kita, tuh emak tuh. Makanya orang tua, nenek-nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucu, khawatiran cucu dia. Mana buktinya film Sidul? Lah engkong Tile kan anaknya si Lela sama si Mandra. Ngapa yang disayang si Atun sama Sidul? Disayang mau si Atun, modalin salon, Sidul dibeliin motor. Mandra kesian banget. Beli celana 50.000 nggak dibagi. Makanya Mandra lah kesel aja Mandra, biarin kata Mandra begitu. Mandra udah kesel banget Mandra, biarin, antepin, biarin. Kalau tahun gini jangan beranakin gua, kata dia gitu. Balikin asal usulnya, orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua begitu kata dia. Makanya kesel banget ya Mandra. Nenek-nenek kalau udah sayang sama cucu sayang banget dia. Pakai ngomong begitu, emang anak lo udah tinggalin Ji, lo pakai bagi gua. Masya Allah emak tuh.
Lebaran pertama habis sholat Id 7:30 kelar, kita berangkat. Yang kita cari datengin siapa? Emak bapak kita dulu. Ajak anak kita, Neng, buruan orang dandan, anak lu pakai baju, kita lebaran sama emak, buruan. Mumpung orang belum banyak ini, ayo rame-rame berangkat, ajak anak. Ya Allah, nyampe depan rumahnya, Assalamualaikumnya. Assalamualaikum Mbak. Lu nyampe Ji, raup tangan emak kita, minta maaf. Maafin Mbak. Maafin Mbaknya. Lah lebaran pertama air mata cetek banget bang, udah menggujur aja tuh air mata, sedih loh. Maafin baju ya, loh ngomong sambil nangis kagak jelas. Nangis sampai dari 7:30 nangis sampai jam 10:30. Saking ngaku salahnya sama orang tua, kelamaan nangis lapar. Ngomongnya, saya belum makan ini. Lu belum makan, Neng, makan. No, di dapur ada emang opor lu yang bawain malam mau tuh Pak. Masih ditinggalin buat kita. Bener bang, tuh orang tua. Walaupun rumahnya udah masing-masing masih ditinggalin. Emang anaknya punya pikiran. Dia yang bawa, dia yang makan. Dia yang nganterin, dia yang makan. Ya Allah. Luar biasa nih, jangan macem-macem orang tua. Sehebat apapun ibu bapak, kalau ngomongin orang tua pasti kita sedih. Sehebat pun apapun seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuh anak. Punya titel doktor, profesor, SH, MBA. Sekolahnya S1, S2, S3, S-getok, S-teler. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget bang, disebut kiai besar, disebut penceramah, mubaligh, ceramah kemana-mana kayak dijemput, diarak pakai hadroh. Dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, pulang Allah luar biasa, udang-udang kayak ban Vespa, sorbannya nyengser. Anak berkata disebut kiai banget, tapi satu bang, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Bikin macam-macam orang tua. Ini kenapa kalau lapar emang begini po? Mana bahasa lagi nih? Rembes ini bang. Nyampe dikasih kopi, perut lapar melebek saya ini. Dikasih larutan gini kita kayak panas dalam jadinya. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ada di sini. Aduh, ada pokari. Tahu aja saya kekurangan ion. Ini air bening tuh, Mas. Ini air bening. Enak nih kalau ada cupang hidup taruh sini. Wah, cupang lagi mahal sekarang. Minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak minum air bening. Kencing kagak berwarna, enak. Ya Allah, po nih, masya Allah kita nih haul, manfaatnya buat kita yang bikin haul, enggak kemana-mana bang. Baba Dini sama keluarga semuanya harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin buat bikin acara haul malam ini. Yakin mbak dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Yakin urus orang tua. Guru saya ngomong, berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kita kadang sering lupa sama orang tua yang udah kagak. Tahadus binikmah bang, anak semuanya saudara 13, semuanya cewek semua. Cewek tergantung lakinya kalau mau bikin haul. Kalau mau bantuin kagak. Yang pikiran saya dewek-dewek anak laki. Kalau tiap 4 tahun bikin haul. Tapi alhamdulillah berkah. Luar biasa, duit kita kumpulin buat bikin haul. Yang lain membantuin kagak. Saya bilang sama saudara, lu kalau bantuin aja. Kalau punya duit lu bantuin duit, tenaga lu enggak. Kalau bantuin tenaga silakan. Yang penting lu doain gua nih ade lu biar sehat, biar dapat nyari duit banyak ngumpulin buat bikin acara haul. Habis ratusan juta, puluhan juta, ulama kiai guru kita kumpul, kita undang semuanya. Habis itu bang duit, tapi alhamdulillah kelar kita haul lebih dari itu yang kita dapat. Tuh berkahnya orang tua. Nggak jangan macam-macam kita, sama orang tua dah. Mak bapak kita berkah buat bang. Matinya orang tua ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda buat kita. Kita yang ditinggalin banda, tinggal jual-jualin doang, enak banget. Benar bang? Makanya punya anak banyak, jangan semuanya pinter. Anak itu nggak butuh pinter doang bang. Kita butuh anak yang soleh. Guru kita udah bahas, Guru Zaki. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua po. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya aja bikin ada 4. Karena pinteran, dapat warisan banyak kan. Adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue nih. Gara-gara bocah pinter.
Makanya kita punya anak yang soleh. Kalau anak soleh insya Allah pinter. Makanya anak banyak semua jangan pinter semua po. Sisain satu yang bego. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, dibeliin motor ninja nggak mau, diajak gaul kagak mau. Maunya ngapa? Mau nongkrong aja di rumah, mau nemenin emak. Kalau disuruh-suruh emak ke warung baru saya mau berangkat. Tuh anak bego tapi bener. Kan dibego-begoin sama temen, bego lu nggak gaul kuper. Biarin gua mah bego-bego. Yang penting gua nemenin emak gua. Emak suruh-suruh gua berangkat kemana? Emaknya sakit perut. Ditanya emak sakit perut mah? Iya. Saya boren balsem ya mak, dicariin balsem diboren emak dia tuh. Emaknya diboren perutnya sampai ke belakang-belakang diboren po. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak panas neng, panas, panas. Emak panas mak, diambilin payung sama dia. Bego. Namanya juga sih bego. Anak di mana-mana pinter kerja sekolah di luar negeri, di Amerika, di Inggris. Lihat emak meninggal lagi sekarat kagak ada yang pada pulang. Sedih nggak kita? Sedih. Tapi si bego nungguin ada. Untung ada si bego. Emak lagi sekarat ngajin Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Biar bego bisa ngaji. Daripada yang di Amerika yang pinter pulang kagak bisa ngaji. No, malah lagi sekarat no. Ngajiin enggak, saya nggak bisa ngaji. Ngaji udah pakai itu ada terjemah, bukan terjemah apa surat Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Udah terjemah pakai bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, ya asin, kan begitu. Emaknya lagi sekarat, ya asin, ya asin. Tuh, emaknya lagi sekarat agak jadi mati. Emaknya pengen mendelik. Apa kata emaknya? Tambahin air, tambahin air. Ya asin aja. PA gitu kok. Agak ada ruginya kita ngurus orang tua yang udah kagak. Bu, bang, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya dah. Sedunia kita kumpulin duit kita sebanyak-banyaknya harta kita, nggak bakal bisa menebus jasa daripada orang tua kita. Enggak, jangan macam-macam nih haul girang orang tua. Ya Allah ingat dikirimin. Makanya kita kompak, temanya begitu tuh, keluarga besar memperkokoh toh tali persaudaraan dan kerukunan keluarga besar biar kompak bersatu. Yang namanya satu perut bang, ada aja yang beda pikiran. Bener, biar kata satu perut nih, satu perut kita beranak, satu perut ada aja yang nyengsal. Bener, ada aja yang kagak bener. Ada aja yang kayak saya mau keluarga, kalau memang ada jatah saya warisan saya ambillah. Soalnya jatah kita diembat juga sama dia, batin itu dimakan sama biar dia makan dah, antepin. Biar nanti juga gempora duluan dia. Saya gitu aja udah. Bener bang, hasil jerih payah orang-orang tua kita tuh luar biasa buat kita. Makanya anak berterima kasih sama orang tua, apalagi yang namanya emak. Emak jasanya gede banget po, ya Allah emak. Makanya sedih kalau udah ngomongin emak. Kita emak apalagi udah tua, balik kayak bocah lagi kalau emak udah tua. Tinggal nenek-nenek doang, bang Dini nyak di rumah tinggal nenek-nenek doang sendiri. Udah tua, makanya kalau nenek emak saya sakit, nyak sakit, saya bingung aja. Ngapain ini? Ya, bingung aja udah pengen berangkat acara mana sakit tong ya elah. Kita ingat ke situ orang-orang tua kita udah tua balik kayak bocah lagi po. Mak kita datang ke rumah orang tua jangan bawa tentengan, nggak ngarepin yang model begitu, nggak ngarepin tentengan makanan dibawain. Asal kita datang kita nongok girang hatinya, lu nyampe ji. Ya Allah, gua girang lo nyampe. Pulang kita genggamin duit po, nggak banyak-banyak 100.000 kita genggamin. Itu duit lah, diciumin mana nenek. Pakai ngomong lu, pakai bagi gua duit. Emang lu punya duit apa ji? Gua doain ji, biar sehat lo, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Mak doanya merutuk kayak petasan parung. Kadang-kadang kagak main ke rumahnya, numpang mindo mulu rumahnya. Nya masa kedepannya lu numpang mindo nya, mindo mulu. Niatnya pakai cincin, abis cincin emaknya dirorot sial diangkalan tuh anak. Bagaimana mau berkah? Boro-boro kita nyenengin orang tua. Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyakitin. Bener bang? Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyakitin. Makanya jerih payah orang tua. Lihat perjuangan emak mau ngelahirin kayak apa. Pilihan kalau enggak dua, kalau enggak hidup mati. Bener bu? 9 bulan sakit perutnya mules. Ya Allah bang, aduh bang. Dicari laki, aduh bang, ya Allah bang. Lakinya nyamperin, sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki tuh. Bener bu?
Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Ya Allah, mak. Bapak panik, kita bini mau beranak bang, tapi sempat ngerokok, ngilangin panik. Keluar anak brol ke alam dunia, pilihan kalau nggak dua, kalau nggak hidup mati, dua pilihannya. Keluar anak brol, emak sakit, berlumur darah, perih, itu emak ngomong sambil ngerintih emak kita, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk dia, gara-gara lu sialan. Lu lihat nih berapa jahitan gua, enggak. Dimandiin, disayang sama emak, dibedong, ditimang, dicanyiin sama emaknya. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Saking sakitnya beranak kok lupa sama anak sendiri. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Nah, sampai begitu luar biasa. Maka perjuangan anak lebih dekat dengan emak. Bener bu? Lebih sayang sama anak emak. Emak lebih dekat sama anak. Berapa banyak bu, makanya rata-rata bang yang mati duluan bapak-bapak. Itu kebanyakan begitu. Di kampung saya begitu, yang kebanyakan mati bapak-bapak. Allah tahu urusan. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak, rapih diurusin sama anak emak-emaknya. Bener bu? Nah saya punya empok pada mati duluan, bapak lakinya banyak, anak banyak bererot, rapi sampai sekarang diurusin. Sejarah emang terbukti udah. Rasulullah lahir ke muka bumi, nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya, jadi manusia besar. Mahatma Gandhi bang, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan emaknya, disekolahin sama emaknya ke Inggris, dipesan sama emaknya si Gandhi. Apa kata emaknya? Gandhi, sekolah yang benar di Inggris. Jangan sampai lu tergoda bule-bule di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu wahai Gandhi. Mahatma Gandhi besar di tangan emaknya, jadi manusia besar. Makanya jangan kecilin emak. Ya po, empok lebih dekat sama emak. Punya anak perawan, pertama kali main nanyanya sama siapa? Enggak mungkin sama bapak, pak. Bapak, masa saya kualda lah? Enggak. Bener bu? Ibu lebih dekat sama anak. Makanya ibu-ibu lihat, selalu kemana-mana bawa tas, semahal apapun di tas, pasti ada fungsinya. Kondangan buat tas, ngajian buat tas lah. Ada kue talam nganggur comot, ada kue pepek buntel, ada pisang masukin. Buat siapa yo? Anak masih aja pikirin. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampe buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak memang kondangan udah bawa pisang sendiri dari rumah. Dulu saya ingat masih kecil begitu, po, emak pulang kondangan di selampe numpuk semua di situ. Ada ketan, po, nasi kuning di situ, pisang sama kue pepek jadi satu, lender banget di situ. Dibungkus pulang berlengket, apa udah di selampe tuh orang tua, masya Allah. Buat siapa? Buat anak. Masya Allah nih kita pengen. Makanya jangan harap kita mati didoain sama anak-anak kita. Jangan harap. Kalau apa? Kalau sekarang aja kita udah nggak mendoain orang tua kita. Jangan harap kita mati didoain sama anak, dikirimin doa sama anak. Kalau sekarang kita udah nggak mendoain orang tua kita, makanya kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Maka guru tadi udah bilang, guru Zaki, ayo kita bentuk anak kita menjadi karakter anak yang soleh. Masukin madrasah, masukin pesantren. Kenapa bocah sekolah pada banyak tawuran bang? Karena agamanya kosong. Pelajaran agamanya dangkal, imannya kosong. Makanya wajar mereka pada tawuran. Tapi madrasah, pesantren, nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk. Nggak ada. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, ibu. Nggak mungkin jadi kebo. Masukin madrasah, pesantren, agar dibina imannya, mentalnya, akidahnya. Pesantren diajarkan dewasa, diajarkan mandiri, imannya mantap, akidahnya mantap, diajarkan di situ. Makanya sekarang bang, kurikulum pendidikan kita di Indonesia berorientasi pada pengisian otak doang. Otaknya diisi anak kita biar pinter, ngerti komputer, internet, fisika, matematika, pinter otak anak kita. Tapi imannya kosong, akidahnya dangkal. Maka banyak sekarang muncul orang pinter cuman kagak bener. Itu yang pada korupsi kan orang pinter semua, titelnya tinggi, bener.
Kenapa korupsi? Karena agamanya dangkal. Coba anak kita lulusan pesantren, jadi pejabat. Wow, dari assalamualaikumnya aja udah jelas. Fase, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat. Coba yang agak ngaji itu pejabat. Assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ketahuan kagak ngaji. Bener. Kalau dia ngaji ilmu agama enak, sambutan juga mantep, bahasa Arabnya keren. Sekarang lagi dibully mulu. Tuh panis. Dapat ini bully, najong banget. Sirik banget itu, iri dia. Buat 2024 besok kok. Ya, makanya saya besok 2024 pilih panis jadi presiden. Saya, empong ngikutin saya udah. Bener Bu? Iya, najong. Nah, tinggal nyari wakil yang dah kira-kira siapa gitu. Nah, Tile. Wah. Jadi Anis Tile gitu. Pasang boleh hobi antil jadinya ya. Gua pilih antil, bilek wamat kok. Ya mudah-mudahan dah kita doain sehat para pemimpin kita, masih banyak yang pemimpin yang adil, yang sayang. Amin. Enak kalau kita masukin merasa kita pengen punya anak yang soleh, insya Allah. Maka haul bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Dan yang ketiga, haul bermanfaat buat orang yang datang haul. Kita yang malam ini hadir diingatkan kembali bahwa kita pasti bakal nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. 2021 udah ninggalin kita, 2022 datang. Artinya apa? Kita bertasyakur, bertafakur tuh. Selain bersyukur dikasih nikmat panjang umur, bertafakur. Introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita buat bekal menghadap ke alam barzah. Kita semua lagi nyari bekal. Jangan kita ngerasa muda, kita semua pasti nyusul. Usar saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Jangan kita ngerasa muda. Kadang-kadang neneknya segar, cucunya berangkat duluan. Bener? Engkongnya segar, sehat, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu, mati misteri. Jangan kita ngerasa gemuk. Usar saya gemuk ini jauh sama mati. Loh sehat saya. Wah. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya nanya, kok bisa begitu dok? Iya, orang gemuk kan kalau lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustaz. Jadi nggak ada tempat buat napas. Oh, cepat mati. Iya, saya kurus girang dong. Alhamdulillah dok, saya kurus. Lah, yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Kok bisa kurang gizi? Mati juga. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin. Jangan kita ngerasa kaya. Pak Harto duitnya banyak mati. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahan Israel. 40 aja dokternya mati, apalagi kita yang cuma dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi po. Mati. Jangan kita ngerasa muda, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nikah Ardila mati. Sampai sekarang mati deh. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury mati, masih pada perawan. Mati bang, mubazir tuh orang. Perawan mati. Alda Risma mati, Sukma Ayu pernah mati, ya Allah. Haji Mas Said mati 40 tahun umurnya. Lakinya Angelina Sondak. Ricky Joe penyiar bola 40. Ade Namnun pelawak gede 38, badannya gemuk mati. Nyusul temennya Budi Anduk 40 tahun. Budi Anduk 40 tahun mati. Belum lama siapa itu yang ganteng, Bang? Siapa gue Jaki? Asraf. Benar kan Asraf? Lakinya BCL. Ya Allah, ganteng keren 40 tahun jantung. Meninggal 18 Februari 2019. Mau sengaja saya catat, Pong. Boleh ketahuan, ntar masa idahnya si BCL ketahuan. Keduluan sama Ariel saya. Ya Allah. Olga 32, Olga. Si muda 32. Mati. Jupe Julia Perez 37. Ramai semua pada komentar di Facebook. Ada yang komen, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup po. Najong lo. Pikiran aku sono aja. Beban hidup. Dia kan pacaran sama Gaston dihianatin mulu. Sama bapaknya misa. Penyakit aja pikirin. Beban hidupnya banyak. Gede. Ya Allah.
Saya punya temen almarhum Ustaz Jepri, ya Allah, 40 tahun 3 hari bang, umurnya baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, coba ngebut nabrak pohon palem, mati, palanya kejedot pohon palem, mati, pala kejedot pohon palem, mati kok, pala kejedot mati, maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ngapa bang? Pala komang-komang, ada najong. Ih, pikirannya kesono aja ya, amit-amit ibu, amit-amit. Pala komang-komang, komang-komang kalau kita ketok-ketok nongol palanya gitu. Ya, udah dah. Ini ceramah tambah malam tambah ngaur. Ya, mudah-mudahan nih kita semua introspeksi. Ingat semua kita bakal mati ya Allah. Kita pengen meninggal dunia semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah bilang innamal hayatud dunya la'ibun walahwun, kehidupan dunia cuma permainan dan sandiwara. Kita di dunia lagi main ini bu, makanya kalau lagi main bang jangan main-main, kudu serius, bener. Namanya permainan, hidup adalah permainan, jangan main-main dalam jalaninnya. Permainan ada batas waktunya, main bola dibatasin waktu kok, permainan 45 kali 2 90 menit waktu normal. Para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, Neymar Jr. Tahu semua. Bagaimana caranya? Supaya kita bikin taktik, bikin cara bagaimana buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin kita berarti banyak. Poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Liga AFF, ya kan? Kalah kemarin kita. Saya udah girang po melawan Singapura itu yang udah ya ampun, menang juga masuk final lawan Thailand musuhnya. Buah leg pertama 2-4-0, leg kedua udah puyang nih, akhirnya 2-2 kalah juga kita. Ya ampun, emang udah tertulis pasukan gajah nggak bisa dikalahkan dengan burung Garuda, burung ababil pasukannya. Permainan. Kita juga dibatasin waktu bang. Hidup permainan, dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada. Makanya kita cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Bagaimana? Cara ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh pakai cara taktik. Hidup permainan. Dan sandiwara main ada batas waktunya. Yang namanya main ada yang jagain, ngawasin. Siapa yang ngawasin? Wasit jalannya pertandingan. Kita juga ada yang ngawasin hidup kita. Siapa yang ngawasin? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran prit, kartu kuning. Bener kan? Itu namanya wasit. Yang jagain kita ada. Jalannya pertandingan yang ngawasin wasit. Makanya asal kata wasit itu dari bahasa Arab, wasapo artinya tengah-tengah. Makanya jadi wasit jangan belain ono, belain ini. Enggak boleh. Siapa wasit? Macam-macam. Ada polisi, ada TNI. Itu wasit dia. Jangan belain yang ono mulu. Yang adil dong, bener. Najong. Bener. Iyalah, digaji dari rakyat, dikasih baju dari rakyat. Ngapa musuhin rakyat? Ceramah nyinggung dikit disinggung, tangkap. Radikal tuh ngata-ngatain pemerintah mulu. Bukan ngatain, ngeritik. Ngeritik beda menghina, bener. Ngeritik membangun. Kalau disebut ngeritik musuh, tangkap dia. Wah, emang gue capung main tangkap aja. Dikritik jangan marah kalau jadi pemimpin, bener. Iya, kritik yang membangun, bener lah tuh. Makanya jadi wasit dong tengah-tengah. Kita juga ada wasitnya yang ngawasin. CCTV-nya Allah, Raqib Atid. Bikin pelanggaran, wasit marah, print, kartu kuning. Lo jangan main begitu, ditegor. Kita juga sering dapat teguran bang hidup di dunia ini. Apa tegurannya? Makhluk Allah yang lain yang disuruh negor sama Allah. Gunung, batuk gunung. Sinabung udah muntah, anak Krakatau muntah, Meriang kemarin udah ampeng. Semeru udah muntah, Merapi udah muntah. Ya Allah, gunung pada demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin, kalau gunung demo sampai ngademin. Mbah Marijan udah tewas. Ketemu dalam kubur beliau sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman. Tuh. Tegur kita, kasih peringatan. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana, banjir bandang, gara hujan, longsor. Bener bu? Air rob naik, air laut rob. Allah, air, jangan macam-macam sama air.
Bini kita aja kena air gendut bang. Angin datangnya kencang kata Allah, muter tuh angin, puting beliung, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya, ini bahaya. Jangan sampai kita lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu, wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Belum sempet ngegolin udah diusir, keluar, nggak boleh main lagi. Artinya belum sempet ibadah, mati. Kartu merah. Hidup adalah permainan dan sandiwara. Sandiwara sinetron. Ibu lagi nonton sinetron seru banget, ya kan? Sinetron Ikatan Cinta. Si Andin lagi berantem sama si Al. Gara-gara diprovokasi kabur kan si Al, si Andi juga kabur. Wow, mana akhirnya lagi seru-serunya berantem ketemu di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek kesel banget, buset, lagi seru-serunya habis nih film. Hidup begitu, orang lagi naik karirnya, lagi gagah-gagahnya, lagi jaya-jayanya, mati. Maka hidup permainan dan sandiwara. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat walafiat, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, sehingga kita bisa taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang. 2022 nambah jumlah bilangan umur kita, nambah jumlahnya, hakikatnya berkurang sisa umur yang Allah kasih. Maka manfaatin. Orang tua dulu pernah mesen, jangan belagu jadi orang. Manusia mah umurnya nggak banyak tong. Kok nggak banyak? Berapa kong umur manusia? Umur manusia cuma 7 tuh kata kong saya. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Kalau nggak Rebo Kamis, iya juga Ki-Ki ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat berkah yang dihaulin nih Bapak Siun almarhumahnya Emak Toni. Mudah-mudahan beliau girang di kuburnya, yakin dapat kiriman doa, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ibu bapak kita semua yang udah kagak ada, orang tua, guru-guru, keluarga yang hadir pada kesempatan malam ini, semua almarhumin wal marhumat dapat cipratan doa, kiriman doa dari kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul summa ila ruh, khususan almarhumah Matoni wa khususan almarhum Baba Siun wa usulihima wa furu'ihima syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah, ini aja udah jam 12 lewat 5 menit. Dah, berarti ini ceramah terpanjang sedunia nih, Bang. Enggak udah hitung-hitungan nih, ganti tanggal ganti hari ini. Gila ceramah saya ini dari hari Rabu sampai hari Kamis. Ya, mudah-mudahan ya dah ya doain. Ya. Jangan pulang dulu Pok, belum doa, ntar doa. Ya, ntar baru pulang. Dah doa dari guru kita ntar. Ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bang Dini, Mbak, maafin ya, Mbak. Ya, yang sedih, Mbak. Sedih banget Bapak mil saya. Nah, ini aja ya. Doain bahwa ini biar semua keluarga biar kompak bersatu. Kalau kompak rame-rame, kerjaan apapun kalau berat kalau dirame-rame jadi enteng. Bener, kerjaan berat apapun kalau rame-rame jadi enteng Bang. Sama bikin haul juga begitu, kalau rame-rame nyong kasih enteng jadinya. Ya, dah ya, dah ini aja saya. Saya kemarin nggak sendiri Pok, tapi rombongan ada rombongan tim madu, ada madu. Saya bawa produk namanya madu Bang Tile. Wow, madu murni dari Sumatera asli. Ini saya ngajak, saya kalau acara di mana-mana selalu bawa tim, bawa dan jualan madu. Kenapa? Karena ibu beli madu itu 1 botol aja beli madu. Ibu udah nyumbangin sebagian harta ibu buat pembebasan lahan pondok pesantren yang akan saya bangun. Saya nggak mau nanggokin mintain dana buat pesantren, enggak. Saya biar ada timbal balik, enak ibu ngerasain madunya dan juga ibu dapat sedekah juga. Dan mudah-mudahan ibu bisa beli di sana. Ada Ayah Haji Oma Irama, Ayah Haji Oma Irama, Ayah Haji Roma Irama, Ayah Haji Roma Irama, kan tahu kan ya, Raja Dangdut Pok. Itu langganan, alhamdulillah langganan madu Bang Tile setiap bulan 37 liter, 30 liter buat kru-kru semuanya dari Soneta minum madu Bang Tile. Kenapa? Karena sebelumnya minumnya madu Australia yang harganya mahal. Tapi pas pindah ke madu ini enggak beli lagi madu Australia. Makanya ayah 75 tahun, ayah Joma luar biasa. Ya, Guru Zaki itu 75 tahun.
masih kuat manggul-manggul gitar. Itu gitar yang ujungnya nggak ada, po. Itu kan beratnya 10 kilo lebih. Tapi buat konser, malam habis konser di Indosiar, kuat, sehat, alhamdulillah. Makanya dia ngerasain minum madu Bang Tile. Ya mudah-mudahan ya yang punya duit beli, yang nggak punya duit ya boleh minjem sama temennya, silakan. Iya, sebab ada di depan rumah ada 3.000 meter tuh, ada saya lagi bebasin pelan-pelan ya, dan sebelahnya ada 5.000 pelan-pelan, insya Allah berjalan ya, dah doain ya dah. No, ada orang yang jagain bocah, no keren banget bajunya, ya gemuk lagi bocahnya, makan angin kali dia. Dah ini aja. Minum madu itu dia, ya udah kebanyakan madu jadi bukan, badannya gede banget kayak bedug Istiqlal. Dah ini aja. Dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan apabila dalam berkata kurang enak, kurang sopan guru-guru, orang tua yang hadir, para asatidz, mohon maaf, mohon ridho, mohon ikhlasnya. Dari saya maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.